Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Bapak Ibu, kita terkait namanya implementasi standar penilaian yang menjadi kebutuhan Ibu Bapak itu ada 4 standar. Di antara 4 itu satunya ini. Nah, ketika kita bicara tentang standar penilaian yang menjadi landasan itu Permen nomor berapa? 26. Nomor berapa? 23 atau 21? 21 apa 20? Nomor berapa? 23. Yakin 23? Jadi kalau 20 tentang apa? Kalau nggak bisa jawab berarti menebak. Ayo. Tentang apa coba nomor 20? Nah, berarti jangan-jangan menebak nih. Nomor 21 tentang apa? Nah, nomor 22 tentang berarti kompak tadi. Kompak apa? Kompak menebak. Kalau memang semuanya itu. Nah, 21 standarisasi. Kalau 20? Nah, 20 standar kompetensi lulusan. Apa? Standar kompetensi lulusan atau SKL. Ini yang menjadi milik Ibu Bapak. Kalau milik kepala sekolah itu kalau semuanya 8 berarti sudah ada 4 yang lain punya kepala sekolah. Tapi yang 4 tadi itu punya Ibu Bapak. 20 standar kompetensi lulusan, 21 tentang standar isi. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengajar itu dari sekolah itu sudah dibawa di kepala itu isinya apa yang mau diajarkan. Itulah standar isi. Permen nomor 21. Nah, kemudian permen nomor 22 berisi tentang apa? Standar ketika Ibu Bapak di kelas. Ya, standar proses itu nomor 22. Nah, setelah Bapak Ibu melaksanakan proses pembelajaran kan dilihat berhasil atau tidak kan? Melalui apa? Penilaian. Nah, itu dasarnya permen nomor 23 ya, tahun 2016. Kalau yang nomor 24 tentang apa? Permendikbud nomor 24 tahun 2016 tentang KI dan KD yang direvisi menjadi Permen nomor 37 tahun 2018. Tapi isinya sama, yaitu tentang KD itu. Hanya bedanya di bagian TIK. Sementara SD kan nggak ada TIK. Jadi makanya semuanya sama. Ibu Bapak pakai nomor 24 2016 silahkan. Pakai nomor 37 2018 silahkan sama. Oke, ya terjawab ya. Baik. Nah, nih. Tadi dasarnya ya. Apa itu penilaian Ibu Bapak? Kita kadang sudah makan, sudah kenyang, tapi nggak tahu apa yang dimakan. Apa penilaian? Memberikan hasil. Jangan dicatat. Yang penting dipahami. Apa Bu? Hasil yang kita peroleh dari peserta didik. Boleh, bagus. Hasil yang diperoleh dari peserta didik. Yang lain, ayo yang lain. Hasil proses dalam kegiatan pembelajaran. Bisa. Yang lain, ayo nanti gabung jadi satu. Penilaian pengolahan data-data yang diperoleh. Ya, pengolahan data-data nanti digabung. Sudah 75% Bu Kriti. Ayo lengkapi lagi. Alat ukur pembelajaran tambah lagi jadi 80. Ayo lengkapi lagi. Tadi bilang mau jadi satu. Bapak Ibu ketika tadi seperti tadi pretest, apa yang diinginkan? Dikumpulkan kan? Iya. Apanya yang dikumpulkan? Pengumpulan data-data. Data tentang apa? Tentang proses pembelajaran kan, kemudian setelah dikumpulkan diapakan? Diolah, kemudian mengambil kesimpulan. Itulah yang dikatakan dengan
Nah, proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Jadi kalau penilaian tadi untuk mengukur hasil kegiatan IHT oleh teman-teman di dua-dua ini. Nah, gitu. Jadi pengumpulan seperti Bu Binti katakan, kumpulkan hasil belajarnya, kemudian diolah untuk melihat pencapaian hasil belajar peserta didik. Itu yang dikatakan dengan penilaian. Oke. Apa itu penilaian komprehensif? Nah, ini yang dasar dulu. Apa? Kita harus melaksanakan secara kontinu, secara komprehensif. Ada penilaian otentik lagi. Kalau penilaian komprehensif itu apa maksudnya? Penilaian yang menyeluruh. Gimana? Keseluruhan. Ada berapa banyak kalau keseluruhan? Lebih dari satu kan? Ya. Berapa? Yang dimaksud seluruhnya itu apanya? Sikap pengetahuan keterampilan. Apa? Sikap pengetahuan keterampilan. Aspeknya kan? Aspek. Ada berapa aspek? 3. 3. Apa saja? kognitif, Ya, kognitif boleh. Apalagi? Afektif. Apalagi? Psikomotor. Ada berapa aspek? 3. Sikap, pengetahuan, keterampilan. Makanya di dalam KI itu tapi ada 4. Mananya yang ada 2. Foto. Aspeknya ada 3, tapi kompetensi intinya ada 4. Sikap ada 2 sikap, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, yaitu KI 1 spiritual, KI 2 sosial, baru KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Itu yang dikatakan secara komprehensif. Ya, nah itu. Jadi ada sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Baik Bu Bapak. Nah, sekarang prinsip penilaian. Nah, jadi hal-hal yang harus diikuti, prinsip itu apa? Yang harus diikuti menjadi panduan. Yang pertama apa? Sahih. Apa itu sahih? Penilaian berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Artinya apa yang diukur? Pak Tartin mau ukur lompat jauh. Pakai penilaian apa supaya tepat? Penilaian yang praktik. Karena yang dinilai kan bagaimana dia lompatnya, jangan tes tertulis. Jadi sahih sesuai dengan apa yang mau diukur. Tujuannya. Objektif. Apa objektif? Berdasarkan prosedur kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Makanya soal pilihan ganda dikatakan soal yang objektif. Hitam putih, nggak ada buah-buah. Kalau nggak salah pasti benar, tidak ada setengah benar. Makanya kalau soal isian atau soal uraian dikatakan soal yang subjektif. Jadi objektif itu apa adanya ya, tidak dipengaruhi oleh si penilai. Siapa penilai? Ibu Bapak. Nah, ini ada anak misalnya di sini siapa? Anak Bapak ya? Ada. Oh, ini karena ada anak Pak Tartin nggak enak lah. Nah, itu makanya namanya subjektif kan? Nggak hitam putih, abu-abu itu namanya. Oke, adil. Nah, jadi tidak menguntungkan atau merugikan satu peserta didik ya. Bapak Ibu, saya di sini ingin pesankan. Saya masih ada juga anak yang belajar dengan saya, les dengan saya. Ketika les itu dia menyampaikan apa yang dia alami kelas, apa yang disampaikan. Saya Pak nggak adil Pak. Kenapa? Ini kasih Pak. Saya udah tunjuk tangannya gitu ada di YouTube. Selalu sekolah. Itu akan membekas selamanya itu Bapak. Jadi tolong walaupun mungkin ada sesuatu di balik itu, perlakukan sama. Siapa yang duluan tunjuk tangan, itu yang kasih kesempatan. Jangan selalu dimonopoli oleh anak tersebut. Memang dia bagus pandai. Nah, kamu nanti dulu ya. Nah, yang lain dulu. Begitu yang lain nggak ada, baru kasih dia. Jadi karena itu akan membekas Bapak ya. Harus berlaku adil. Kemudian terpadu. Nah, terpadu itu bahwa penilaian
tidak terlepas dari pembelajaran ya. Ada istilah assessment for learning, ada assessment of learning. Kalau yang sumatif itu yang mana sumatif? Yang ujian semester itu sumatif. Nah, kemudian kalau formatif itu yang ujian harian. Terbuka. Terbuka itu prosedur, kriteria penilaian dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan? Nah, orang tua. Jangan nilai ibu tutup rapat-rapat. Orang tua pengen tahu nggak boleh. Kenapa? Nah, gitu. Tapi dengan catatan Bapak Ibu harus ada kode etik. Misalnya katakan Ibu Yuli ingin melihat nilai ada putra atau putri Ibu Yuli. Kemudian minta sama Pak Tarfin. Tapi Pak Tarfin harus memberikan khusus punya anak Ibu Yuli. Nggak boleh kasih nampak semua. Nah, ini namanya kode etik ya. Karena nanti kita tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Nah, misalnya kalau nilai kasih yang punya yang bersangkutan saja. Jangan kasih yang lain. Itu kode etiknya ya. Terbuka tapi terbatas ya. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan. Nah, jadi ujian namanya ujian itu penilaian itu berkesinambungan. Terus menerus karena penilaian adalah bagian dari pembelajaran. Jadi secara kontinuitas. Mencakup semua aspek seperti tadi, aspek kompetensi. Kalau satu semester ada 10 kompetensi ya berarti 10-nya ada. Udah sampai tema berapa sekarang? Kelas atas. Tema 5 kelas 5. Tema 4 sampai mana? Tema 5. Tema 2. Ini sudah pertengahan hampir ya. Nah, ini saya nggak yakin nanti tema 5 sampai subtema 2. Nah, coba harus disesuaikan ya. Menyeluruh ya. Kemudian sistematis direncanakan. Makanya Bapak Ibu dalam membuat penilaian, rancangan penilaian itu mulai dari penyusunan isi-isinya kan, pemetaan dulu, pemetaan kalinya, kemudian isi-isi, kita buat soal, kita buat pensekorannya, itu namanya secara sistematis. Jadi mengikuti langkah-langkah yang patuh. Beracuan kriteria. Jadi penilaian berdasarkan KD yang ditetapkan. Ya. KD-nya mana? Oh, ini menilai KD ini. Jadi acuannya adalah KD. Kemudian selanjutnya akuntabel. Apa artinya? Dapat dipertanggungjawabkan. Apa yang ibu bapak lakukan, makanya hati-hati. Apalagi kalau orang tua siswa kita kritis, bapak ibu harus terbuka. Nah, dan terbukanya kalau misalnya kita ada silap, mengakui kesilapan itu, perbaiki. Karena saya memeriksa, nah ini pengalaman jangan terulang di sini. Dia centang aja. Ada cuma kali itu. Kalau ibu bapak kali, tolong kasih tahu jawaban yang benar. Itu namanya proses pembelajaran. Kenapa? Karena penilaian itu juga merupakan bagian dari proses pembelajaran. Kalau bapak ibu hanya kali saja tidak kasih solusinya, itu namanya ya bukan hanya menjustifikasi saja. Berarti harus memberikan solusinya. Oh, kalau ini nggak betul, jawabannya betul apa? Kemudian kalau kita silap, terbuka. Oh iya, itu silap. Kan banyak murid ibu berapa? Ada 30. PR yang ibu bapak periksa 5 satu orang. 5 kali 30 berapa? 150. Ya kalau silap satu ya wajar. Ah, itu aja mengakui saja. Jadi itu malah anak akan senang kan? Nggak takut. Oh iya, itu nggak marah kok. Nah, kasih tahu aja. Dan kita ketika anak seperti itu, kesulitan anak dia akan terbuka disampaikan. Tapi kalau sudah takut dengan gurunya, jangankan untuk menyampaikan kesilapan, bertanya aja nggak mau, nggak berani. Nah, jadi terbuka ya. Oke, dapat dipertanggungjawabkan. Tadi apa tadi yang tadi ada 9 tadi? Apa itu? Apa?
penilaian ada berapa? 3 ya tadi ya, sikap, pengetahuan, dan yang di atas itu KI 1 dan KI 2, yang di bawah KI 3 dan KI 4. Oke, sekarang nah ini namanya seperti disampaikan oleh Ibu Diana tadi, kita hanya mengingat kembali ya, bukan hal yang baru. Penilaian sikap. Penilaian sikap itu menggunakan ada sikap spiritual dan sikap sosial. Itu menggunakan instrumen. Ada berapa macam instrumennya? Oh ya, ini dulu. Jadi tadi sikap ada sikap spiritual dan sikap sosial. Sikap spiritual itu Bapak dan sikap sosial bunyi-bunyinya itu diambil di mana? Proses pembelajaran boleh diajarkan Ibu Bapak? Diajarkan? Jadi diapakan juga? Melalui kebiasaan. Apalagi? Melalui kerja kelompok boleh. Ada lagi? Pembiasaan. Keteladanan, bukan keteladanan. Itu beda ya, telat dan sebagainya. Jadi keteladanan. Oke. Nah, jadi sikap spiritual kan ada butir-butirnya. Apa saja? Di mana diambil? Spiritual kan Jujur. ya. Santun. Ya. Padahal juga melakukan tiap hari Pak kan, cuma nggak tahu apa yang dilakukan. Di mana diambil? Di lemari. Kaki 1 itu di mana diambil Bapak Ibu kapal? Di kurikulum di mananya? Di mana silabusnya? Bapak Ibu pegang buku guru enggak? Ada buku guru kan? Yang di buku guru kan ada sikap sosial, sikap spiritual kan? Setiap PP. Kalau memang katakan ini cari yang asisten, itu di buku guru sudah ada disebutkan, nanti ya saya buka. Spiritual bisa juga di buku panduan penilaian, itu juga sudah ada nilai-nilainya. Ada ketaatan, beribadah, ada perilaku, bersyukur, berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, toleransi dalam beribadah. Indikator ini ketaatan beribadah itu di mana? Bapak Ibu kan mau mengobservasi anak. Bagaimana bahwa tanda-tanda dia itu taat beribadah? Ya, satu diantaranya membaca doa dengan khusyuk. Apalagi mengucapkan salam, termasuk ketaatan beribadah. Jadi di mana itu diambil? Itu ada butir-butirnya. Itu sebenarnya ada di buku panduan penilaian. Ini kemudian saya buka buku guru tadi. Saya khawatir buku gurunya masih disampul. Nah, ini contoh ambil kelas 4 saja lah. Salah satu buku kelas 4 tema 5 lah katakan buku guru. Ada barangnya Bapak Ibu pegang tapi nggak terbuka, gitu. Jadi nggak nampak. Nah, ini ya kita lihat. Nah, ini kan pemetaannya kan. Nah, sekarang Ibu Bapak, ini kan ada ini kompetensi yang dikembangkan sikap. Ini sudah ada. Ini Bapak Ibu, ini kan sikap jujur. Nah,
sikap jujur. Ini diulang-ulang. Tadi kan katakan pembiasaan. Apakah pembiasaan hanya sekali? Enggak, berulang kali selama 1 semester. Ini saja nanti akan diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu bisa menekankan, oh pada kelas 4 tema 5 PB1 subtema 1 PB1 2 sikap sosialnya adalah sikap jujur. Nah, apa itu indikator jujur? Apa diantaranya jujur indikatornya? Membuat tugas sendiri. Apalagi yang lain? Tidak mencontek, bagus. Dan 2, mengembalikan barang yang ditemukan kepada temannya. Itu diantaranya. Gimana gitu kita ambil? Ada ibu bapak. Kalau ibu bapak nggak mau capek-capek, ada di buku panduan penilaian. Bukunya sudah saya kasih ke Bu Diana. Nanti di sekolah bisa mengeprint masing-masing bapak ibu bisa memahami. Nah, bisa lihat ya. Ini di panduan penilaian. Nah, ini ya. Sekaligus. Nah, ini sosial, spiritual nih ya. Sudah ada. Ini. Ini. Sikap. Apa sikap? Ketaatan beribadah kan? Apa yang pertama nih? Suruh ambil air wudhu hari semua. Karena pengalaman saya, mudah-mudahan di sini enggak. Ketika disuruh ambil air wudhu, itu habis bel berbunyi, kita kan sholat jamaah ambil air wudhu ya. Ya anak masih bergantung di bawah pohon. Nanti begitu nampak wajah saya baru lari semua. Apakah itu taat beribadah? Enggak. Nah, itu contoh real ya di tempat saya dulu. Mau mengajak teman yang seagama untuk melakukan ibadah. Saya ada yang main, yuk ambil dulu. Nah, itu contohnya. Kemudian mengikuti kegiatan keagamaan yang diselenggarakan sekolah. Misalnya maulid, dia ikut dengan tertib. Gitu. Nah, ini contoh-contoh indikator dari sikap taat beribadah. Kemudian apa lagi? Perilaku bersyukur. Nah, ini. Mengakui kebesaran, menjaga kelestarian, tidak mengeluh. Kali PR. Nah, jadi kurang bersyukur. Bapak ibunya juga harus sadar. Jangan kasih banyak-banyak. Ya. Oke. Karena PR banyak, jadi banyak tugas ibu kan. Apalagi satu PR 10 soal. 10 soal kali 30, 300. Kalau bapak ibu nggak bisa loh. Kewajiban bapak harus bisa. Hak anak mendapat nilai. Kewajiban ibu bapak memberikan dan memberi nilai. Jadi ada timbal balik. Oke, nah jadi di mana diambil nih? Ada di buku panduan penilaian. Nah, nanti dibuka lebih jauh. Kalau lihat semuanya nanti nggak cukup karena ada 3 aspek Bu Diana ya. Ya, oke, kita balik lagi. Nah, kemari. Jadi ada 2 untuk setiap pembelajaran bisa diambil di buku guru pada untuk pemetaan ya sikap apa. Nah, ini sikap spiritual. Yang kedua sikap KI2, sikap apa? Sosial ya. Sikap sosial ini meliputi ada jujur. Tadi apa jujur tanda-tandanya tadi kan? Indikatornya, kemudian disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri. Nah, ada berapa nih? Ada di soal tadi. Ada, ingat ya. Nah, sekarang tadi kan sikap-sikap yang dilihat dinilai. Sikap ini tadi diapakan? Diajarkan? Diajarkan? Enggak, diapakan? Dibiasakan. Menjadi keteladanan. Contoh biasa kita berdoa. Enggak perlu diajarkan, tapi setiap awal kita datang selalu berdoa. Setelah akhir selalu juga dengan berdoa. Jadi dibiasakan bukan diajarkan. Nah, penilaian itu dilakukan oleh ada penilaian yang utama. Penilaian utama siswa, perilaku siswa, sikap siswa itu yang dilakukan oleh guru kelas.
Yang kedua adalah oleh guru bidang studi. Bidang studi apa? Karena di SD kan cuma ada 3 guru. Guru kelas, guru PJOK, guru PAI. Nah, jadi sikap utama itu dilakukan oleh guru kelas dan guru bidang studi yang melakukan penilaian. Nah, kemudian penilaian yang dilakukan ibu bapak untuk meyakinkan betul nggak dipertanggungjawabkan, ada namanya penilaian penunjang. Siapa yang melakukan? Peserta didik. Yang melakukan penilaian penunjang itu peserta didik. Nah, tadi penilaian utama itu baik di kelas maupun di luar kelas. Penilaian penunjang itu melalui ada 2 instrumen, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Itu sifatnya hanya sebagai konfirmasi saja. Tapi yang penilaian yang utama oleh ibu bapak, yang utama melalui apa? Instrumen observasi. Hasil observasi ditulis dalam jurnal harian. Pak, saya 30, jadi dicatat semua. Yang ditulis itu adalah yang sifatnya kasus-kasus yang perlu dicatat. Misalnya ada 30, mungkin yang tercatat hanya 10. Bagaimana Pak yang 20? Yang 20 yang tidak dicatat itu dianggap nilainya B. Misalnya ada kasus apa? Anak dapat uang. Ini ada uang siapa nih? Nah, dikembalikan yang ditulis si Aminah pada tanggal 10 November hari Rabu menemukan uang siapa? Dikembalikan. Sikap apa itu? Jujur. Nah, jadi ada catatan tersendiri. Kalau yang itu, ini melalui observasi yang dilakukan oleh guru kelas dan guru bidang studi. Nah, jadi instrumennya observasi. Nanti dicatat dalam jurnal harian. Nanti seperti apa jurnalnya? Nanti kita lihat ya. Kemudian yang kedua adalah penunjang yang dilakukan oleh siswa, yaitu ada 2 instrumen, yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman. Jadi sebagai bahan untuk mengkonfirmasi yang kita lakukan. Oke. Nah, instrumen penilaian sikap ada jurnal harian. Ini yang dilakukan oleh siapa nih? Oleh guru ya, baik guru kelas maupun guru bidang studi melalui observasi. Hasil observasi itu dicatat dalam jurnal harian. Nah, kemudian ini siapa yang melakukan? Siswa. Ini siswa, si A dengan si B. Nanti sekali-kali tukar lagi si B dengan si A. Nah, ini yang 2 ini sifatnya hanya sebagai bahan konfirmasi. Penilaian utama adalah ini. Oke, nah ini contoh jurnal sikap sosial kelas berapa, semester berapa, tahun pelajaran berapa, tanggal hari ini, nama siapa, catatan perilaku. Seperti tadi, misalnya tanggal 10 bulan 11 2021, nama Aminah, catatan menemukan uang teman dan dikembalikan. Butir sikap kejujuran. Tindak lanjut memberikan apresiasi ya. Nah, ujian hasilnya positif. Ada lagi nanti misalnya mencubit kawan, tanggal sekian, nama misalnya si A, catatan mencubit teman sampai menangis. Butir sikap apa? Butir. Ini sikap apa kalau mencubit ini? Sikap sosial kan? Sikap sosial apa saja tadi? Disiplin, jujur, tanggung jawab, santun. Ada kan? Apakah santun kalau suka cubit-cubit? Enggak, misalnya tidak santun, butir tidak santun. Tindak lanjut memberikan nasihat. Kemudian hasil belum berubah. Karena besok masih ada lagi. Nah, gitu. Berarti jadi catatan ini kalau ibu bapak mau menulis deskripsi itu gak ada nih. Jadi bukan mereka, tapi namanya penilaian autentik. By data, ada datanya. Bukan menerawang begini
sekolah masih ada nilai. Nah, itu namanya tidak otentik. Nah, kemudian penilaian diri. Nah, ini contoh penilaian diri, ya. Misalnya nama, kelas berapa, petunjuk penilaian kasih centang. Saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas saya. Siapa itu saya? Siswa. Makanya kalau ini dikasih ke anak, itu kan anak ada yang jujur, ada yang tidak. Maka hanya sebagai bahan konfirmasi, bukan sebagai penunjang. Kemudian penilaian antar teman. Penilaian antar teman juga. Nah, contoh, teman saya selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Ini nama teman yang dinilai, misalnya si A, yang menilai si B. Nah, kelas berapa, semester berapa. Sekarang saling itu. Ini juga sebagai bahan konfirmasi, ya. Oke. Inilah instrumen. Ada berapa instrumen? Singkat. Ada berapa instrumen? Nah, pelan-pelan ya. Yang pertama observasi, kan. Nah, tekniknya melalui observasi. Yang kedua, tekniknya melalui penilaian diri. Yang ketiga, penilaian antar teman. Jadi ada 3, kan? Nah, tekniknya ada 3, penilaian sikap. Penilaian diri dan penilaian antar teman sifatnya apa? Sebagai penunjang atau bahan konfirmasi. Nah, ini penilaian antar teman juga. Nah, ini contoh, ya, pengisian jurnal sikap spiritual. Ini Aurora mengajak teman seagama untuk melakukan ibadah, bikin sikap ketaatan beribadah. Tindak lanjutnya apa? Karena dia positif, ya, memberikan apresiasi, memberikan pujian. Nah, ini ada catatannya. Makanya saya bisa katakan, Pak, dicatat semua ini. Ya, kalau mungkin dicatat semua. Nah, kalau nggak mungkin dari 30 itu, yang lain kan ada. Bapak Ibu kan yang kenal yang pertama yang paling kasar, yang paling diam, yang paling pintar, yang usil, kan gitu. Yang lain kan nggak terbiasa, kita nggak ini. Nah, yang dia. Sehingga apa? Yang nggak ada catatan kasus dianggap nilainya baik. Bapak Ibu, untuk naik minimal apa nilai sikap? Kan ada A, B, C, atau sangat baik, baik, cukup. Minimal apa? Minimal B apa C? C apa B? Kalau kelas 1 B apa C? C. C apa B? B. Kelas 1. Minimal B. Minimal sikap baik, ya. Jangan sampai ibu naikkan tapi masih ada bunyi perlu bimbingan. Jangan. Kenapa? Karena harusnya baik, kan? Kalau perlu bimbingan itu bukan C malah B. Nah, kalau cukup dalam hal ini itu C. Tapi kalau perlu bimbingan itu adalah D. Nah, ini jurnal kita tadi juga, ya. Oh, udah selesai. Habis, ya. Yang sikap sudah habis. Nah, sudah habis yang sikap. Ini sikap spiritual Ibu Bapak, ini contoh, ya. Tadi ada ini contohnya. Tadi yang ini. Ini. Catatan karakter operasional itu yang dilakukan. Ini kayak butir-butir sikap. Kalau misalnya pakai yang tadi juga boleh, pakai seperti ini boleh. Jadi ini butirnya, ya. Nah, nanti direkap, ada rekap di sini. Nah, Bapak Ibu nama siswa sebanyak siswa. Nanti tinggal ini ketatan beribadah baik,
perilakunya, bagaimana berdoa dan seterusnya. Ini kan diambil dari jurnal harian tadi kan? Dicatat ini. Tapi kalau nggak ada nampak semua, kalau di jurnalnya nggak tertulis, bagaimana nilainya? Baik semua. Iya. Tapi kalau seandainya 30 semuanya baik semua, bisa? Berarti menerawang. Pakai jalan aman. Kan itu pasti ada yang sangat baik, ada yang baik. Kalau yang kurang sedikit-sedikit nggak usah dinaikkan. Kenapa? Karena untuk naik itu minimal baik. Tapi perlu pembinaan, bukan dinaikkan rapot, perlu pembinaan. Cukup ibu bapak aja yang melakukan, yang mengetahui. Paling disampaikan ke orang tua, tapi untuk dirapot tetap diberikan yang terbaik. Ini sikap, selesai sikap. Sikap sosial sama juga ya. Nah, ini sikap sosial rekapnya. Ini contoh. Ini sikap-sikap indikator tadi yang disampaikan di buku ya, yang di buku panduan penilaian. Jujur itu apa indikatornya? Tidak mau berbohong, tidak mencontek, mengerjakan tugas sendiri. Ini jujur ya. Indikatornya tadi ada di buku panduan. Ini nanti soft copy ini saya kasihkan Budiana semua. Oke ya. Nah, sekarang penilaian sikap. Ada pertanyaan penilaian sikap? Nggak ada, ya, saya anggap nggak ada. Sekarang penilaian pengetahuan ya. Ibu bapak, terkait dengan penilaian pengetahuan ini sehari-hari. KI berapa ini? KI 3. Ini jadi KI 3 nggak perlu banyak. Ada 3 bentuk tekniknya yang dilakukan, yaitu melalui tes tulis, tes lisan, penugasan. Ada 3 macam. Kalau tulis bentuknya ini ya, ada pilihan ganda dan seterusnya. Ini tes lisan, ini penugasan. Jadi ada berapa bentuknya? Tekniknya ada 3. Kalau sikap ada berapa tadi? 3. Apa saja? Observasi, penilaian diri. Ya, kalau pengetahuan ada. Ya. Sekarang selanjutnya tes tulis dan lisan. Ada sekarang langkah-langkah yang harus ditempuh adalah yang pertama, sebelum ini semua ini pertama adalah melakukan analisis KD. Sebelum analisis KD, apa yang harus ibu bapak siapkan dulu? Karena hulu dari penilaian pengetahuan dan keterampilan itu apa itu? Apa? Pemetaan KD. Kalau yang nggak ada pemetaan KD, bapak ibu sudah melakukan penilaian, tapi ya sudah, tapi tidak mengikuti prosedur. Ya, artinya perlu diluruskan. Yang pertama harus ada pemetaan KD, karena pendekatannya yang dinilai adalah KD, bukan mata pelajarannya. Mata pelajaran itu paling akhir di muara. Jadi kalau sungai itu dari hulu gunung itu KD pemetaan. Habis itu mengalir terus sampai ke kuala muara, itu baru ke nilai mata pelajaran. Jadi prosesnya mulai analisis pemetaan KD, kemudian menyusun isi-isi. Bapak sudah biasa ini melakukan, kemudian menulis soal berdasarkan isi-isi. Jangan terbalik ya, buat baju dulu baru buat pola. Itu buat soal dulu baru buat isi-isi. Nah itu jangan sampai terbalik. Kemudian menyusun pedoman penskoran. Oh ya, berapa skornya? Makanya ibu bapak yang buat soal, ibu bapak yang menilai, jangan menyusahkan diri. Jadi buat penskoran, pedoman penskoran, pembobotan itu yang mudah. Kemudian melakukan penskoran berdasarkan pedoman yang telah disusun. Ya, nah, berdasarkan pedoman yang telah. Inilah langkah-langkah yang harus dilakukan di dalam penulisan, baik ini dilakukan untuk tulis maupun lisan. Oh, habis.
ada selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pengetahuan ya. Nah, tadi kenapa ini sudah pernah di sini belum nih sebelumnya? Sudah ya? Sudah lama ya? Nah, inilah kenapa yang saya katakan tadi muaranya ke ini hanya menyegarkan kembali. Nah, ini awalnya dari misalnya ini pemetaan. Ini semester tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5 selesai rekap. Nah, artinya kan KD-KD mana saja yang ada di bahasa Indonesia untuk 5 tema. KD mana saja yang ada di PPKN untuk 5 tema untuk semester 1. Nah, maka sebelum sampai kemari ini dulu. Ini kan rekap nih. Nah, ini ada butirnya, butir berapa bisa 31, 32, 33, 34, 36. Nah, itu dan seterusnya. Nah, ini setelah ini yang diberi warna untuk apa? Untuk apa ini yang warna-warna nih? Nah, ini. Ada yang muncul untuk apa? Untuk peletakan. Ini kalau nggak ada pemetaan, bagaimana kita taruh nilai? Nah, kursinya aja nggak ada, kok mau duduk? Nah, itulah ibaratnya. Maka perlu pemetaan. Nah, dari sini makanya Ibu Bapak inilah ini hadiahnya. Nah, ini makanya hulunya dari penilaian adalah pemetaan KD. Ini sampai habis. Nah, sampai habis. Ya, ini sampai habis. Nah, kemudian baru direkap ke rapot. Nah, rapot. Nah, ini. Rapot ini nilai harian. Nilai harian tema 1, 2, 3, 4, 5. Nah, inilah Ibu Bapak yang sering Bapak Ibu, berapa persen untuk format nilai harian Bapak Ibu? Berapa persen? Kalau nilai harian atau nilai formatif berapa persen? Ya, inilah sekarang kita harus satu persepsi ya. Ini ada penilaian tengah semester, ada penilaian akhir semester. Ibu Bapak, ini nampak di sini. Apabila, nah ini ya, ini kan yang pertama rata-rata harian, ini nampak nih kan? Ini rata-rata harian, ini ya. Ini rata-rata tengah semester. Karena ini enggak ada, KD ini tidak ada di tema 1, 2, 3, 4. Yang ada di tema 5 PKN KD 31. Maka tidak ada nilai PTS. Nah, kemudian rata-rata PTS, rata-rata ujian semester sudah. Nah, ini Bapak Ibu, yang warna apa nih? Warna oranye. Ini ada rumusnya. 2 kali J8. J8 ini 2 kali. Nah, 2 kali tambah S 8. Mana S? Ini dulu M. Ini enggak ada ya. Kalau di tema 1 enggak ada. Berarti karena enggak ada S-nya, ini M-nya enggak ada, tidak ada nilai pengetahuan tengah semester. Yang ada akhir semester ini. Nah, ini S8. Berarti 2 kali harian ditambah semester dibagi 3. Tapi kalau seandainya ada ujian semester, ada ujian tengah semester seperti KD yang ini. Nah, ada harian, ada tengah semester, ujian semester. Nah, ini kita klik di sini. Ya nggak apa-apa, kita nggak ujian di sini kan. Oke, berapa nih? Bagi berapa? Berarti formasi harian berapa persen? Harian berapa persen?
harian. Ini 2 kali. Ini tengah semester, ini semester. Jadi Pak, berapa? Ulangan harian itu 50%. Kalau ujian semester berapa persen? Berapa? 25. Ujian semester 25 apabila ada UTS. Nah, kalau dulu kurikulum sebelum K13 itu ulangan harian bukan 50%. Dulu kan Bapak Ibu masih ingat, kecuali ini aja, ini yang baru-baru belum ada, Wahyu belum. Kita ujiankan yang pertama ulangan harian. Ada pengamatan kan, atau perbuatan. Nanti ujian harian ditambah pengamatan bagi 2, ditambah PR kan, kemudian ditambah ujian semester. Ujian semester kali 2, berarti ujian semester itu 50%. PR 25%, ujian harian itu pun masih dibagi 2, hanya 12,5%. Kenapa bagi 2? Karena nilai ulangan harian tertulis ada nilai pengamatan. Bagi 2 itu baru nilai harian. Jadi kalau dulu 25%, kesimpulannya apa itu Bapak? Ujian harian di K13 berapa bukunya? Lebih besar dari ujian semester. Nah, gitu. Makanya kalau yang kajiannya bagus, anaknya lebih bagus. Nah, ini terkait dengan pengetahuan ya. Oke, ini pengetahuan. Ada berapa tekniknya tadi pengetahuan? 3 apa? Tulis, lisan dan penugasan. Ya, oke. Nah, sekarang yang terakhir dengan penilaian keterampilan. Keterampilan. Nih, tadi kan komprehensif ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ada berapa teknik nih melalui kinerja, proyek, portofolio. Kinerja itu untuk mengukur capaian pembelajaran berupa keterampilan proses dan atau hasil. Kalau dia proses namanya praktik. Apa? Praktik. Kalau proses, contoh proses apa? Penilaian proses. Kalau Pak Tarfid menyuruh anak menendang bola, yang dinilai itu produk atau praktik? Nah, kalau misalnya Ibu Viti menyuruh anak buat puisi, praktik atau produk? Jadi kesimpulannya kalau produk ada hasil, tapi kalau perilaku mendemonstrasikan itu praktik. Kalau bernyanyi praktik, menggambar yang Bapak Ibu nilai yang mana? Kalau menggambar, mewarnai gambarnya berarti apa? Produk. Membuat iklan atau poster namanya membuat, ada hasil. Kalau membuat, menyanyi, memainkan alat musik. Nah, ingat. Jadi ada kinerja ini ada 2. Kalau proses itu namanya praktik, tapi kalau yang menghasilkan sesuatu namanya proyek. Apa itu proyek? Di dalam proyek itu Bapak Ibu bahasa yang sederhana. Kalau di sini seperti ini, tapi kalau bahasa saya sederhana
Bapak Ibu memberikan tugas kepada anak, tapi anak harus merancang dulu. Bapaknya apa, anak, kemudian apa yang harus dilakukan, kemudian harus diamati, kemudian dicatat, kemudian dilaporkan. Jadi perlu proses. Itu namanya proyek. Dalam periode tertentu. Tidak ada proyek 1 hari. Itu proyek PP tahun anggaran bulan Desember itu baru 1 hari. Contoh yang sederhana sekali yang sering sudah membumi. Bapak Ibu kan suruh anak itu mengamati pertumbuhan pakai toge kan, itu yang kacang itu taruh di kapas, taruh air kan, itu kapan berapa tumbuh tunas, kapan tambah sekian senti kan, itu contoh proyek. Nah, portofolio. Nah, portofolio itu sifatnya hampir sama dengan penilaian penunjang di dalam sikap. Sifatnya sebagai konfirmasi. Ini berisi rekaman penilaian otentik, misalnya hasil tugas penilaian anak dikumpulkan, kemudian piagam anak prestasi apa dikumpulkan. Nah, jadi penghargaan, nilai itu dijadikan satu, namanya portofolio. Ibu bapak, ini perlu nanti pada waktu bapak itu ada akreditasi sekolah, dia akan ditanya nih, mana portofolionya? Kalau bapak ibu melakukan akreditasi sekarang harus ada di kelas itu, di kelas masing-masing harus ada si A, si B, si C, si D. Apa yang kita harus itu? Pasti sederhana. Karena sering saya tanya begini, ada pak, sama siapa, sama anak? Kita datang, asesor datang ini 2 hari, ada sama anak di buku anak. Makanya jangan dibuku semua, ada yang dikerjakan, dibukukan. Nah ibu bapak, satu portofolio itu untuk diminta dalam beberapa tagihan. Nah makanya sangat penting sekali. Di dalam portofolio usahakan harus ada begini, tugasnya kapan diberikan, ada tanggalnya ya, tanggal diberikan. Yang kedua, tanggal selesai. Yang ketiga, kapan ibu bapak kontak, itu harus ada. Jadi ada 3 tanggal, kapan di tugasnya diberikan, kedua, kapan tanggal selesai, yang terakhir waktu di kontak kapan ibu kontak. Kenapa? Karena ini ada korelasinya nanti pada waktu bapak ibu di standar, kan komponen akreditasi kan ada 4 kan, mutu lulusan, proses pembelajaran, mutu guru, manajemen sekolah. Di mutu lulusan itu ada namanya ini apa? Butir siswa tangguh dan tanggung jawab. Tangguh dan tanggung jawab itu salah satu indikatornya menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Dari mana kita tahu tepat waktu? Ya tadi, karena portofolionya itu ditulis tanggal disuruh, tanggal selesai, tanggal di konten. Karena kalau disuruh tanggal 5, selesainya tanggal 10, artinya tanggal 9 sudah betul. Nah, berarti sikap tangguhnya bagus. Ini di sini ya portofolio, sifatnya untuk mengkonfirmasi. Oke. Nah, penilaian kinerja, praktek itu yang bagaimana tadi? Proses tingkah laku kan, yang mendemonstrasikan itu. Kalau produk, yang ada hasilnya, buat isi, terus buat reklame, menggambar, mewarnai, buat pantun ya. Nah, penilaian kinerja, penilaian menuntut peserta didik mendemonstrasikan, mengaplikasikan pengetahuannya. Nah, penilaian kinerja menekankan pada produk disebut, dan produk apa nih? Silap nih. Betul, betul apa silap? Penilaian kinerja menekankan pada hasil produk itu menjadi produk, betul ya? Ya, ini ngantuk. Betul ya, berarti. Penilaian kinerja yang menekankan pada proses disebut. Nah, misalnya Pak Tarfi menyuruh anak lompat jauh, itu apa? Terus proyek. Nah, proyek itu terhadap satu
kunci ya, sebagai rujukan, bukan yang di nilai. Oke, nah ini sekarang contoh ya. Dua Pak. Nah, contoh penilaian praktik. Oh ini harus ditutup. Nah, ini contoh penilaian praktik. Oke, nah ini. Nah, misalnya ini KD-nya ya. Nah, nanti Bu Diana mungkin kajian bisa seperti ini ya, yang untuk penilaian studi praktik. KD-nya mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor dan seterusnya. Materinya variasi gerak dasar jalan, variasi gerak dasar lari. Jadi ada berapa? Dua ya. Nah, indikator praktik itu melalui permainan benteng-bentengan. Apa itu permainan benteng-bentengan Pak Taufik? Yang ini ada, karena hanya bisa saja namanya lain. Kalau di tempat kami buka sodor namanya. Nah, terus dalam panjang itu ini ada ya. Jadi ini yang tahu Pak Taufik, saya nggak tahu nih. Tapi di dalam permainan itu yang dinilai ada dua, gerak jalan, gerak dasar, dan gerak dasar jalan dan lari. Ada dua ya, itu yang dinilai. Ini 1 KD, 2 materi. Nah sekarang karena di dalam penilaian keterampilan itu ada istilah optimum, ada rata. Nah, contoh nanti Bapak Ibu bisa dirasakan nanti ini sebagai contoh ya. Nah, ini siswa mempraktikkan teknik dasar atletik jalan. Nah, yang jalan itu ada berapa indikator nih? Ada 4. Kalau semuanya terpenuhi, skornya 4. Kalau hanya 3 berarti skornya 3/4 kan? Nah, kalau cuma 2/4 jadi 50 kan? Nah, kemudian ini rubriknya kan? Kalau 3 terpenuhi dan seterusnya. Ini contohnya ya. Skor perolehan per skor maksimum. Karena ada 4, ininya indikatornya 4. Berarti kalau skor berjalan 3/4 kali 175. Skor larinya 2/4 50. Nah ini karena materinya berbeda. Satu jalan, satu tapi masih dalam 1 KD. Kita buat rata-rata. Jadi 75 tambah 50 bagi 2, 62,5 dibulatkan 63. Berarti nilai KI 4 KD pada KD ini yang KD di atas ini itu nilainya 63. 63. Ini KD 41 nilainya 63. Nah sekarang berikutnya masih praktek. Nah, ini berikutnya praktek yang kedua. Praktek yang kedua tadi 1 KD 2 materi ya, diapakan? Rata-rata ya. Sekarang produk ya. Praktik 2. Praktik 2. Sedikit lagi Bapak ya. Sekarang misalnya ini variasi gerak dasar lari. Melalui permainan benteng-bentengan sebanyak 3 kali,
memperhatikan pada si gerak dasar. Ada berapa indikator Ibu Bapak? Ada berapa? 4. 4. Kalau terpenuhi 1 berarti 3/4. 75 terpenuhi 2, 50. Nah, ini permainannya berapa kali? Melalui permainan benteng-bentengan selama 3 kali, sebanyak 3 kali. Benteng-bentengan seperti apa, Pak? Yang tikus, kucing tikus bukan? Atau yang galapan? Ya, pokoknya ibu yang tahu lah ya, yang lain nggak tahu nggak apa-apa ya. Nah, jadi mainnya 3 kali, ya Pak. 3 kali ini, yang pertama dapat 50 main bersama, yang kedua dapat 25, yang ketiga dapat 75. Jadi untuk KD ini nilainya diambil yang tertinggi, optimum berapa? Sekarang saya tanya kepada Ibu Bapak, ini prakteknya nih, terutama yang olahraga. Kalau misalnya anak lompat jauh, disuruh lompat 4 kali, yang diambil yang mana? Yang paling jauh kan? Bukan lompatan pertama, meter 20, lompatan kedua, meter 30, lompatan ketiga, kan bukan dirata-ratakan kan? Diambil yang paling jauh. Inilah yang dikatakan dengan optimum. Lompat tinggi itu juga kan? Diambil yang paling tinggi. Nah, itu namanya optimum. Apabila materinya sama, yaitu lompat, tapi dilakukan berulang-ulang. Tetapi kalau materinya berbeda, itu baru di rata-ratakan. Oke, ini pengertian optimum dan rata-rata. Itu hanya ada di dalam penilaian keterampilan ya, tidak ada dijumpai di tempat lain. Sekarang yang ketiga, mana yang ketiga? Ini yang ketiga produk ya. Produk. Proyek. Produk yang ketiga ini. Produk ini. Ini produk. Ini produk misalnya diminta apa nih? Membuat karya dari bahan alam. Dari KD-nya nampak di Bapak kan? KD-nya membuat berarti penilaian produk. Tapi kalau menyanyikan atau mendemonstrasikan itu ya, dari sini udah nampak bunyi KD. Oke, ini membuat karya dari kulit jagung. Indikatornya dengan menyimak cara membuat boneka kulit jagung yang diperagakan oleh guru, siswa dapat membuat sebuah hiasan pensil berupa boneka kulit jagung. Nah sekarang ini bahannya ada berapa bahan ini Bu Bapak? Lem, pensil, kulit jagung, rambut jagung. Tahu rambut jagung? Tahu. Ya. Karena ada 4 skornya, jadi kalau semua bahan ada 4. Kemudian selanjutnya alatnya ada berapa? Alat gunting dan spidol berapa? 2 ya. Bentuk ukuran nanti ada proporsional, sangat proporsional, kelengkapan sangat lengkap dan seterusnya. Ini nanti ada skor maksimum. Nah, skornya ada. Nah, ini jumlahnya berapa? Berapa nih? 22. Skornya 22. Kenapa 22? Sementara di sini skor maksimumnya 4. Ada indikatornya 6. Berarti 4 kali 6 24. Tapi kenapa di sini 22? Ayo, tolong temukan. Kalau nggak bisa nggak boleh pulang. Ayo. Ini berapa nih? 2. Makanya 22. Berarti yang lain 4 kali 5 20.
gambar dibuat jadi 22. Nah itu alasannya. Nah ini dari sini ini nampak itu Bapak. Alat terdiri dari gunting dan spidol. Jika tersedia 2 alat, 2. Jika tersedia 1 alat, 1. Nah, kemudian indikator ini deskripsinya kan, bentuk dan ukuran sangat proporsional, cukup proporsional, kurang proporsional. Ini masing-masing 4. Nah, gitu. Nah, terus direkap semua. Nah, ini nilainya 18. Kenapa? Kumulasi dari semua aspek tadi. 18/22. Jadi 80. Jangan, kita kan sering melakukan penilaian anak kan seperti ini kalau menggambar. 80, 75, 60. Dari mana? Pakai perasaan. Karena nggak ada indikatornya kan? Harusnya menggambar itu apa? Kerapian, misalnya sangat rapi, kurang rapi. Kemudian apa lagi? Kreativitas, sangat kreatif dan seterusnya. Kebersihan, itu ada kriteria. Jadi kita tidak menebak-nebak. Nah, inilah yang sering kita kurang lakukan. Nah, ini yang terakhir Ibu Bapak untuk yang terakhir. Ini proyek ya. Proyek tadi kan ada mulai dari perencanaan sampai pelaporan. Nah, ini yang terakhir. Nah, misalnya proyek di sini apa? Membuat laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang 5 perubahan bentuk energi. Perubahan bentuk energi. Cahaya menjaga katakan listrik jadi cahaya listrik jadi derang. Kemudian apa lagi? Listrik jadi panas, kemudian kimia jadi listrik dan seterusnya, kan ada macam-macam itu. Ini judul ada tiga kriterianya: tepat, kurang tepat, tidak tepat, tidak ada. Tujuan. Ini tujuan tepat, kurang tepat, tidak tepat. Waktu yang diperlukan sesuai enggak? Anggota kelompok tertulis enggak anggotanya? Pembagian tugas ada enggak? Bisa sipolan mengerjakan apa gitu. Peralatan yang diamati, kalau ada 5 perubahan energi 5 skornya, kalau hanya 4 gitu. Kemudian yakinlah Ibu Bapak apa yang saya sampaikan gak jelas kan? Karena waktunya singkat kan. Jadi sekedar sebagai informasi saja, penambahan prosedur. Nah ini semua. Jadi ada kriteria. Ini hanya sebagai contoh pelaporan. Ada pencatatan pengamatan, isinya kalau 5 percobaan ada 5-5-nya enggak? Kalau cuma 4 ya 4. Nah, nanti dikumulasikan, dijumlahkan berapa perolehan. Nah, ini karena penilaiannya IPA dengan bahasa. Kalau bahasa di sini menggunakan kosakata baku, ada yang tidak. Kalau menggunakan kosakata bakunya 76 sampai 100% ya 4 skornya, itu ada intervalnya itu. Kemudian kalimat efektif. Nah, ini kalimat efektif sama juga kriterianya estetika dan dijumlah semua. Skor maksimum, skor perolehan per skor maksimum kali 100. Ini contoh, nanti bisa ditelaah lebih jauh. Bapak Ibu, banyak kekurang jelasannya, itulah mungkin karena keadaan kita waktu singkat, tapi harus ketiga-tiganya disampaikan. Kalau lama-lama pun saya juga nggak ada bahannya. Oke, jadi mungkin ini saja, lebih dan kurang saya minta maaf. Kita padai sampai di sini. Sebelum prosesnya mau nanti aja karena udah siang ya. Baik, sahabat Dai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
pelajaran ada 2, kalau 10 pelajaran jadi kan ada 20. Kalau misalnya yang tidak cukup KKM, misalnya bahasa Indonesia, pengetahuan D, keterampilan D, matematika, pengetahuan D, keterampilan D, berapa tadi? 4 kan? Tapi berapa pelajaran? 2. Berarti masih pengertian 3 dan 4 itu di mata pelajaran, bukan di KD. Oke? Jadi di mata pelajaran. Ada yang mau tanya lagi? Ya, sangat pas karena waktunya ada pas ya. Terima kasih, saya Milali dari MC. Terima kasih banyak kepada Bapak dari kita yang luar biasa. Mudah-mudahan di siang hari ini walaupun siang terbagi pikiran, insya Allah bisa masuk semuanya ya Bapak Ibu ya. Ya, nanti materi bisa di-share, saya bisa bagi. Kemudian tolong nanti kita akan bagi kembali link post-testnya Bapak Ibu. Nanti tolong kerjasamanya untuk diisi, karena itu terkait juga untuk laporan dan mengukur kemampuan kita sudah sejauh mana memahami materi dari penilaian ini. Itu saja untuk hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu. Mudah-mudahan Allah memberkahi pertemuan ini dan tentunya dapat menambah pengetahuan kita terkait penilaian. Yang paling penting adalah nanti implementasi di lapangan, Bapak Ibu. Jadi yang kita dapat ini bukan hanya disimpan di laptop, kita simpan di buku atau kita simpan di memori, tapi harus kita terapkan. Dan nanti saya mohon bantuannya. Dari Bapak Ibu ini hanya guru kelas 1 sampai kelas 6 satu perwakilan dan PAI 1 pejok 1. Karena kemarin sama Bu Novi sudah fokus ke media, tidak mungkin saya meminta dengan orang yang sama. Jadi untuk kelas 1 kecuali kelas 1 ada Bu Pita di sini. Ada. Bu Tuti lagi sibuk dengan Laksa, jadi kita tidak ganggu. Untuk Bu Gamsia juga kita tidak ganggu. Jadi Bu Pita nanti 2 kali ya, bantu saya nanti di kelompok untuk penilaian. Karena di produk udah selesai kan Bu Pita kan? Udah. Jadi kelas 1 nanti Bu Pita, kelas 2 Bu Winda, kelas 3 Bu Ajirna, kelas 4 Bu Nuri nggak mungkin lagi, Bu Isan boleh bantu saya ya. Nanti bisa dibantu adik-adik ini untuk IT-nya, untuk membantu yang lainnya. Kelas 5 Bu Ayu boleh ya, masih muda insya Allah. Bantu Bu Novi udah. Sudah siap medianya belum? Belum. Bu Lisa boleh kelas 5 ya. Ada bisa Bu Lisa. Kelas 6 Bu Priti. Kelas 6 sudah. Pai mohon bantuan Bu Lovin. Oke, kelas 5 untuk pejok Pak Tarfin ya. Nanti kita kerjasama. Insya Allah kerjaan sulit akan mudah kalau dikerjakan bersama-sama. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Insya Allah ada makan siang. Seksi konsumsi kita Ibu Muni dan Bu Pita. Tolong nanti dibantu